Jika benar pembebasan Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan hasil intervensi kekuasaan, maka tuduhan itu jelas menegaskan bahwa kasus ini syarat dengan nuansa politik. Ketika reaksi kubu Jokowi malah mempertanyakan siapa orang kuat yang disebut berada di balik pembebasan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu Ade Darmawan bahkan secara terang-terangan melontarkan sindiran yang sulit ditafsirkan ke arah lain. Ade menyebut bahwa sosok orang kuat itu sekalian saja mengangkat Roy Suryo menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Pernyataan itu memang tidak menyebut secara eksplisit nama Prabowo Subianto. Namun publik menangkap pernyataan Ade itu menuding siapa pihak yang memiliki kewenangan mengangkat menteri. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Ada yang menarik setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kasus ini, polemik ini bukan lagi hanya soal ijazah Jokowi. Namun bagaimana kasus ini merembet ke persoalan politik. Ketika reaksi kubu Jokowi malah mempertanyakan siapa orang kuat yang disebut berada di balik pembebasan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu Ade Darmawan bahkan secara terang-terangan melontarkan sindiran yang sulit ditafsirkan ke arah lain. Ade menyebut bahwa sosok orang kuat itu sekalian saja mengangkat Roy Suryo menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Pernyataan itu memang tidak menyebut secara eksplisit nama Prabowo Subianto. Namun publik menangkap pernyataan Ade itu menuding siapa pihak yang memiliki kewenangan mengangkat menteri. Maka sindiran tersebut pada hakikatnya adalah sebuah tudingan politik yang mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto. Disinilah persoalannya menjadi melebar. Polemik tidak lagi soal proses hukum. Jika benar pembebasan Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan hasil intervensi kekuasaan, maka tuduhan itu jelas menegaskan bahwa kasus ini syarat dengan nuansa politik. Selain itu, Ade Darmawan juga akan menantang logika publik bahwa tuduhan yang disampaikannya itu harus dibuktikan. Jangan hanya dilempar ke ruang publik dalam bentuk sindiran dan kode-kode politik. Jika tak ada bukti intervensi sama sekali, maka narasi tentang orang kuat jelas hanyalah cara untuk menutupi kekecewaan karena skenario yang diharapkan oleh kubu Jokowi tidak berjalan sesuai rencana. Di luar itu juga, publik menangkap kesan bahwa kasus ini sudah tidak semata-mata soal ijazah. Ia telah berubah menjadi pertarungan politik yang lebih besar. Sebab ketika sindiran tentang orang kuat dilemparkan ke arah Prabowo, publik mau tidak mau akan membaca adanya sebuah retakan hubungan antara dua kekuatan politik yang selama ini masih dianggap berjalan seirama. Selama masa transisi kekuasaan, banyak pihak yang menganggap Jokowi dan Prabowo berada dalam satu garis politik yang seiring. Namun tuduhan-tuduhan semacam ini
apalagi dari orang-orang Jokowi, jelas memberikan sinyal berbeda di mata publik. Seolah-olah kubu Jokowi mulai melihat istana bukan lagi sebagai sekutu yang sepenuhnya bisa diandalkan, yang akan berjalan beriringan hingga selesainya pemerintahan. Sebaliknya, pemerintahan Prabowo tampak tak ingin terlalu jauh terlibat dalam persoalan-persoalan pribadi, termasuk kasus ijazah Jokowi ini. Jika memang demikian, maka ini adalah tanda atau sinyal awal bahwa bulan madu politik antara Jokowi dan Prabowo mungkin sudah mulai memudar. Namun yang paling utama, terlepas dari semua persoalan pertarungan politik di internal koalisi Prabowo-Jokowi ini, ada satu hal yang paling penting untuk diingat, bahwa sampai saat ini rakyat belum mendapatkan kejelasan hukum yang tuntas dan final terkait dengan perkara hukum dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Kubu Jokowi berulang kali menyatakan bahwa kasus ijazah palsu adalah fitnah besar yang tidak memiliki dasar. Untuk itulah jika memang demikian, upaya melanjutkan perkara ini ke persidangan secara terbuka merupakan keniscayaan yang harus dijalani, baik itu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, juga oleh Joko Widodo. Persidangan adalah tempat yang paling tepat untuk mengakhiri semua polemik ini. Bukti-bukti dibeberkan, saksi-saksi didengarkan, argumen-argumen para ahli dipertandingkan, diadu secara terbuka di bawah sumpah hukum di meja hijau. Menariknya, pada saat diperiksa kejaksaan, Roy dan Tifa mengaku mendapatkan tawaran untuk mengakhiri kasus ini secara damai. Menurut kuasa hukum mereka, jaksa sempat menawarkan mekanisme restoratif justice dan plea bargaining. Jalan damai itu sebenarnya bisa menjadi pintu keluar paling mudah bagi keduanya. Namun, Roy Suryo dan Dr. Tifa malah memilih jalan yang lebih berisiko. Tawaran itu ditolak. Mereka menyatakan tidak akan berdamai dan memilih menghadapi persidangan hingga tuntas. Tentu saja sikap itu tidak otomatis membuktikan bahwa Roy dan Tifa yang benar. Namun setidaknya menunjukkan satu hal, bahwa mereka tidak sedang mencari jalan pintas untuk menyelamatkan diri. Mereka justru meminta agar seluruh perkara dibuka terang benderang di hadapan publik lewat pengadilan. Oleh karena itu, persidangan nanti tidak boleh hanya berputar pada pasal pencemaran nama baik atau fitnah semata yang selama ini disangkakan atau diduga dilanggar oleh Roy Suryo, Dr. Tifa. Jika akar persoalannya adalah perdebatan mengenai keaslian ijazah, maka pengadilan juga harus berani menyentuh pokok perkara tersebut secara proporsional dalam kerangka hukum yang berlaku. Tujuannya bukan untuk memuaskan satu kubu atau menjatuhkan kubu lain, melainkan agar tidak ada polemik yang terus berulang setiap tahun, setiap jelang pemilu, dan setiap kali nama Jokowi kembali menjadi sorotan dan perdebatan politik nasional. Sebab Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum tidak dibangun di atas asumsi, kemarahan, dan loyalitas politik. Negara hukum dibangun di atas pembuktian. Dan pembuktian itu hanya bisa dilahirkan oleh persidangan yang terbuka, adil, dan bebas dari intervensi siapapun. Jika Roy Suryo dan Dr. Tifa memang salah, ya buktikan di pengadilan. Jika benar, buktikan juga di pengadilan. Tapi jangan mengubah ruang sidang menjadi medan perang politik satu kubu yang
tengah pecah kongsi. Karena semakin sering nama Prabowo ditarik-tarik menjadi dalang tanpa dasar yang jelas, semakin besar pula kesan bahwa yang sedang dipertahankan bukan sekedar kehormatan pribadi, bukan soal kebenaran hukum, melainkan soal pengaruh politik Jokowi yang mulai kehilangan daya cengkramnya.